Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. My name is Fitri Ayu. I'm from TBA 5A. My name is 2030104021. Jadi, hari ini saya akan mempresentasikan modul ajar flipping book yang telah saya buat. Itu berdasarkan dari modul ajar sebelumnya yang sudah saya jadikan PDF dan saya jadikan flipping book. Oke, jadi tugas ini saya buat karena tuntutan dari tugas CMD yang mana dosen pembimbingnya adalah Bu Dr. Rita Erlinda MPD dan juga Pak Romi. Terima kasih Bu Rita dan Pak Romi atas bimbingannya. Jadi modul ajar ini saya buat itu mengikuti kurikulum Merdeka karena kurikulum Merdeka yang dipelajari pada CMD pada semester ini. Jadi modul ajar ini ditulis oleh saya sendiri dan saya mengambil metodenya GPA dengan teksnya itu descriptive text dengan tema about great athlete. Ya, great athlete. Mengapa saya ambil great athlete? Karena kita seperti kita tahu bahwa Piala Dunia itu sekarang sedang hangat-hangatnya, topik yang sedang hangat-hangatnya. Jadi itu akan sangat menarik bagi siswa. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke awalnya, kompetensi awal. Jadi kompetensi awalnya itu tujuan dibuatnya flipping book ini agar siswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis beberapa teks dalam bahasa Inggris dan mengetahui kosakata tentang descriptive text. Jadi itu tujuan awalnya. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran di sini diharapkan peserta didik itu dapat mendengar dan membaca teks deskriptif yang telah disajikan, mampu menganalisis struktur dan bagian dari teks. Selanjutnya, tentang profil pelajar Pancasila, itu tuh ada 6, yaitu beriman bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, yang kelima gotong royong, yang keenam berkebinekaan global. Selanjutnya yaitu materi yang dipelajari yaitu tentang descriptive text. Jadi dalam modul ajar ini sudah disediakan yang akan diberikan pada siswa mengenai apa saja pengertian descriptive text, tujuan descriptive text, lalu struktur kebahasaan descriptive text. Ada 2 struktur kebahasaannya. Ada identification sama description. Lalu ada ciri-ciri kebahasaan descriptive text atau language feature. Selanjutnya, bagaimana metode pembelajaran yang akan diajarkan mengenai materi ini, bagaimana cara mengajarkannya. Yang pertama, kita sebagai guru tuh membutuhkan sarana dan prasarana. Jadi, buku yang diperlukan dalam materi ini adalah buku work in progress untuk SMA, SMK, dan SMA kelas 10. Yang mana buku itu setelah saya analisis dan hasil analisisnya sudah ada di dalam project akhir CMD saya. Yang kedua, internet. Yang ketiga, lingkungan sekitar dan sumber lain yang relevan. Lalu media apa yang digunakan dalam menyampaikan materi? Yaitu ada LCD diperlukan, komputer, serta tayang slide PPT, video pembelajaran, dan media lain yang disiapkan karena di dalam pelajaran ini akan ada video yang akan ditunjukkan pada siswa. Yang kedua, sumber alternatif. Yang ketiga, model pembelajaran. Model pembelajarannya adalah model GPA. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran. Langkah-langkahnya itu
Kegiatan pendahuluan dimulai dari kegiatan pendahuluan. Jadi di kegiatan pendahuluan, guru membuka kelas dengan salam, berdoa, dan baca Al-Quran. Lalu akan menyuruh siswa untuk setelah membaca Quran, guru akan mengatur posisi duduk peserta didik dan mengambil posisi peserta didik. Lalu guru memberikan motivasi kepada siswa melalui video yang berdurasi 4 menit ya, video motivasi. Lalu menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran, yang mana tujuan pelajarannya agar siswa dapat mengenal deskriptif teks. Lalu ini adalah video yang akan digunakan sebagai motivasi siswa. Video ini diambil dari YouTube yang berhubungan dengan dunia olahraga karena kita membahas tentang good athlete, right? Jadi videonya bisa dilihat. Jadi ada suaranya, cuma kalau di sini mungkin tidak terdengar. Dan ini adalah link. Setelah diberi motivasi, nanti guru tuh akan bertanya kepada siswa, jadi apa video itu, apa yang Anda rasakan setelah melihat video itu, apa hikmah yang dapat Anda dapatkan setelah menonton video tersebut, gitu. Video ini sangat menginspirasi karena ini tentang perjuangan seorang atlet yang mengalami cedera pada saat dia sedang melakukan pertandingan. Selanjutnya setelah diberi motivasi, selanjutnya masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti ya. Mana kegiatan inti? Mana tuh? Hai. Kegiatan inti. Kegiatan intinya yang pertama yaitu BKOF. Building Knowledge of Field. Jadi pada kegiatan ini, guru akan menunjukkan gambar atlet yang berprestasi di bidang tertentu. Bisa saja guru itu menunjukkan foto Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, atau yang lain. Dan di sini di modul aja ini saya menunjukkan gambar Antonio Ginting, yang mana dia itu adalah seorang pemain badminton yang hebat. Jadi, guru akan menanyakan, setelah ditunjukkan, guru akan menanyakan pada siswa berkaitan dengan gambar. Pertanyaannya seperti, can you see the picture? What's come to your mind about this picture? Who is he? Lalu guru menjelaskan kaitan gambar dengan materi yang akan dipelajari. Ya. Setelah guru itu membuka BKF tuh kira-kira ada sekitar 15 menit atau 10 menit. Lalu lanjut ke kegiatan selanjutnya. Live story, Cristiano Ronaldo. Jadi guru akan memberitahu siswa bahwa mereka akan mendengar rekaman tentang atlet berprestasi Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro is often considered the best soccer player in the world and is regarded as one of the greatest of all time. Atlet berprestasi dunia, video yang akan ditonton oleh siswa yang memberikan deskripsi tentang atlet. He was born in the São Pedro parish of Funchal, the capital of the Portuguese island of Madeira, and grew up in the nearby parish of Santo Antonio. He is the fourth and youngest child of Maria Dolores dos Santos Viveiros de Aveiro, a cook, and José Denis Aveiro, a municipal gardener and part-time. Ini adalah Google Form yang dapat dibuka oleh siswa untuk mengerjakan latihan tersebut. Selanjutnya, guru dan siswa akan mendiskusikan jawaban yang telah mereka kerjakan tadi. Setelah didiskusikan, lalu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu joint conversion of text. Jadi di kegiatan ini, guru meminta peserta didik untuk menanyakan informasi yang ingin mereka ketahui tentang gambar atlet tadi.
Guru memfasilitasi peserta didik membaca teks tentang Cristiano Ronaldo dan meminta mereka untuk mencari informasi tentang apa yang mereka tanyakan tadi. Untuk menjawab pertanyaan mereka tadi, guru untuk meminta murid untuk menjawab pertanyaan secara berkelompok dan mendiskusikannya. Guru bersama murid mendiskusikan jawabannya. Jadi, ini adalah teks yang akan dibaca oleh siswa bersama dengan kelompoknya. Ini. Lalu di bawahnya itu sudah ada pertanyaan yang akan didiskusikan oleh siswa bersama-sama. Setelah mereka diskusikan, dalam modul ini saya menyediakannya di dalam bentuk Google Form. Ini Google Formnya. Setelah itu, masuk ke tahap terakhir yaitu ICOT, Independent Constructional of Text. Jadi pada tahap ini, guru akan menyampaikan bahwa peserta didik akan berlatih membuat teks deskriptif lisan tentang atlet favorit mereka. Guru mengarahkan peserta didik untuk mendeskripsikan atlet favorit mereka yang mereka tulis. Guru memfasilitasi peserta didik dan memberikan contoh dan revisi pada tulisan mereka. Jadi, guru itu akan menyuruh siswa untuk menuliskan sebuah teks deskriptif tentang grade atlet berdasarkan atlet favorit mereka. Dan informasinya dapat mereka cari dari Google, dari internet, dari Facebook atau yang lain, atau dari majalah. Dan nanti teks mereka itu dapat mereka presentasikan di dalam kelas berganti-gantian. Lalu kegiatan penutup yang dilakukan 10 menit. Jadi guru setelah mereka melakukan pembelajaran tadi, guru akan membuat kesimpulan atau rekomendasi yang telah dipelajari. Lalu guru akan memberikan evaluasi terhadap materi yang telah disampaikan kepada peserta didik. Lalu guru memberikan tugas untuk minggu depan, tugas yang diberikan dengan instruksi yang jelas, dan guru harus mencatat agar tidak lupa. Dan lalu guru mengakhiri pelajaran dengan doa dan mengucapkan salam. Jadi itu adalah kegiatan pembelajaran tadi, dari mulai kegiatan pendahuluan sampai kegiatan penutup. Untuk asesmen, itu asesmennya dapat dilakukan ada penilaian pribadi, ada penilaian kelompok, ada penilaian dari tahap awal yaitu BKOF, di mana tentang menilai apakah siswa itu memiliki pengetahuan dasar tentang apa yang akan mereka pelajari. Lalu penilaian presentasi, esai mereka, atau tulisan mereka yang berdasarkan apakah tulisan mereka itu memenuhi kriteria yang berhubungan dengan materi deskriptif teks. Oke, selanjutnya yaitu refleksi. Ya, setelah melakukan pembelajaran, itu biasanya guru dan siswa melakukan refleksi untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran itu telah tercapai atau belum. Itu ada beberapa pertanyaan yang dapat diisi untuk melakukan refleksi. Bagaimana? Contohnya, kalau untuk peserta didik, bagaimana yang sulit dari pelajaran ini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Lalu refleksi untuk guru, ada pertanyaannya, apakah kegiatan belajar berhasil? Berapa persen peserta didik mencapai tujuannya? Seperti itu. Lalu terakhir ada diferensiasi individu. Nah, jadi dari misalnya dari data yang didapat dari tes diagnostik, jadi dari 30 siswa yang di dalam kelas, dalam suatu kelas, itu siswanya dibedakan atau diferensiasikan berdasarkan lingkungan belajar mereka. Maksudnya di sini siswa itu terbagi 3, ada yang suka belajar di dalam kelas, ada yang di perpustakaan, dan ada taman sekolah. Di sini adalah persentase, jadi yang mana di dalam kelas itu adalah persentase paling sedikit,
yang di perpustakaan itu presentasi nomor 2 yang banyak, yang di taman sekolah ada yang paling banyak. Lalu ini adalah contoh pembelajaran yang diskusi dalam kelas. Jadi, oh ya, diferensiasi itu dapat dilakukan dapat diterapkan ketika mereka itu di tahap J J code atau join of text processing text. Jadi mereka akan dibagi berdasarkan kelompok diferensiasi mereka. Ada yang suka belajar di kelas, jadi mereka dikelompokkan dengan mereka yang suka belajar di kelas. Ada yang suka belajar di di dalam perpustakaan, juga akan mana tadi? Ini yang suka belajar di perpustakaan, lalu mereka juga dibagi berdasarkan kelompok yang suka belajar di perpustakaan, dan ada yang suka belajar di taman sekolah, dan juga mereka akan dikelompokkan. Lalu itulah dari modul ajar saya. Semoga modul ajar saya yang buat ini sesuai dengan yang diharapkan, semoga sesuai dengan kurikulum Merdeka. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan bimbingan kepada kami selaku mahasiswa untuk dapat mengerjakan modul ajar kami. Dan mohon maaf karena banyak kekurangan yang ada dalam modul ajar kami. Baiklah, terima kasih. Saya Fitri Ayu, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.